Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Salsa Kuku Febriani. Apa kabar anak-anak? Jangan lupa selalu jaga kebersihan dan jaga kesehatan dengan cara cuci tangan, pakai masker saat berpergian, dan jangan. Yuk, sekarang kita belajar tentang tema 3, subtema 2, materi pembelajaran ke-6. Anak-anak, kalau kita melihat gambar yang ada di tengah, kira-kira mereka berdua lagi ngapain ya? Tanya jawab? Bintang-bintang? Oke, kita langsung saja. Kali ini kita akan membahas sesuai dengan yang ada di gambar, dan topik kita adalah wawancara. Wawancara adalah kegiatan mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Nah, narasumber adalah orang yang memiliki informasi atau memberikan informasi. Sedangkan orang yang bertanya biasa kita sebut dengan pewawancara. Kemudian, dalam wawancara kita juga harus memperhatikan sikap dan keterampilan. Sikap yang pertama antara lain sopan santun, kemudian tidak memotong pembicaraan, dan mengusahakan pandangan mata kita tertuju kepada narasumber. Kemudian, keterampilan-keterampilan yang perlu kita kuasai adalah bertanya tentang apa yang belum dimengerti, serta mencatat jawaban penting. Bertanya ini sesuai dengan list yang ada ataupun di luar list dan daftar yang ada, namun tetap berada di topik yang sama. Kemudian setelah wawancara, kita harus melakukan penulisan laporan. Jadi, menulis laporan adalah kegiatan menulis laporan hasil wawancara yang telah dilakukan. Isinya ada latar belakang. Latar belakang adalah alasan kita melakukan wawancara, kemudian ada maksud dan tujuan yang berisi tujuan kita melakukan wawancara, serta harapan kita setelah wawancara selesai. Dan ada topik wawancara. Topik wawancara ini adalah hal-hal yang perlu dibahas atau perlu ditanyakan kepada narasumber. Berikutnya ada waktu dan tempat kegiatan. Waktu dan tempat kegiatan ini termasuk hari tanggal, waktu pelaksanaan, dan tempat pelaksanaan wawancara. Kemudian ada laporan hasil wawancara. Laporan hasil wawancara ini isinya adalah siapa narasumber kita, siapa pewawancaranya, dan bagaimana hasil wawancara. Hasil wawancara biasanya dijabarkan berdasarkan 5W1H yang sudah didapat oleh anak-anak dalam satu bentuk paragraf. Kemudian menulis kesimpulan. Nah, setelah kita wawancara, kita pasti akan merasakan atau menyadari hak dan kewajiban kita ya sebagai makhluk sosial, bertanya, menjawab. Namun, kita juga memiliki hak dan kewajiban, salah satunya dengan hewan-hewan di sekitar kita loh, terutama hewan-hewan langka. Jadi, apa sih kewajiban kita terhadap hewan langka? Tentu saja, kita harus melakukan pelestarian hewan yang ada di sekitar kita, terutama hewan langka. Makanya, caranya adalah melakukan penangkaran hewan langka, kemudian mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan langka, contohnya Suaka Marga Satwa, Cagar Alam, Kebun Binatang, dan Taman Nasional. Serta ada lagi nih satu yang penting, tidak melakukan jual beli hewan-hewan langka.